Sebagian orang menyebut mereka yang sudah meraih gelar sarjana cerdas. Sebagian lain mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang punya pemikiran intelektual, cendekiawan. Sebagian lagi mengatakan mereka yang punya analisa tajam, analisa filsafat. Berbagai macam pendapat, bervariasi cara pandang dalam menentukan siapa orang cerdas. Mungkin bisa dibenarkan pendapat mereka dari sisi penilaian mereka, dari cara pandangnya. Tapi kalau boleh, pinjamkan telinga kita untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya bisa kita ketahui siapa orang cerdas sebenarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan standar cerdas, bertanya kepada sahabat, ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang lebih cerdas, yang layak untuk diacung jempolkan dan dikatakan kepadanya kuais, kais? Lalu para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan standar cerdas. Nabi sebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Mereka yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati, dan orang yang paling punya persiapan baik untuk hidup setelahnya. Mereka itulah orang-orang cerdas. Dan disebutkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sunannya dengan hadis yang semakna dengan yang tadi, dengan sanad yang sampai kepada sahabat Nabi Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dan sanadnya disahihkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang cerdas sebenarnya adalah yaitu orang yang membekali dirinya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jemaah yang Allah muliakan, inilah standar cerdas yang ia membawa bekal untuk kehidupan abadi di sana. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa melihat apa yang akan ia persembahkan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jemaah yang Allah muliakan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, disebutkan juga oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, dan di referensi yang lain, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya melewati sebuah kubur, lalu menunjuk kubur itu dengan bertanya kepada sahabatnya, qabru man hadza? Kubur siapa ini? Siapa yang dulu dikafani dan dimasukkan ke lahat di sini? Maka para sahabat mengatakan, qabru fulan ibn fulan, ini kubur si A anak si B. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk ke kubur mengatakan, rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna mimma yaziduhuma hadha fi hasanatihi khairul lihada min baqiyati dunyakum.
2 rakaat ringan yang kalian remehkan, yang kalian anggapkan sunat, andai bisa dilakukan oleh orang yang ada di kubur ini, minta izin sebentar dihidupkan lalu melakukan salat, wallahi tak akan ingat dia dengan istrinya, tak akan ingat dia dengan keluarganya, ingat pulang sebentar melihat seperti apa kondisi rumah sekarang, wallahi la. Andai diizinkan waktu berwudu sejenak lalu salat 2 rakaat ringan, maka itulah yang akan dilakukannya untuk menambah pahalanya, hasanahnya, bekalnya bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. 2 rakaat ringan andai bisa dilakukan oleh pemilik kubur ini, langkah yang kalian remehkan, yang kalian anggap sunat dengan nada meremehkan, andai bisa digabungkan pahalanya untuk pahala orang di kubur ini, maka itu lebih ia cintai daripada dunia kalian dan isinya. Dan disebutkan juga di surat Al-Munafiqun di ayat sebelum akhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan sedekahkanlah, infakkanlah apa yang telah Allah rezekikan, kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana ajal menjemput salah seorang di antara kalian, barulah dia berkata, ya Rabb, kenapa engkau tidak undur, tidak tunda barang sebentar agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa melakukan amal saleh. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah undur sedikit pun ajal dari jiwa atau diri. Allah tidak akan undur sedikit pun. Subhanallah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fal amal wal amal ayyuhal mu'minun. Maka persiapkanlah amal, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan disebutkan juga di referensi yang lain tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang 7 kali dipenjara, dan semuanya karena tuduhan-tuduhan tidak berdalil, data-data yang dibuat-buat. Kali terakhir beliau masuk ke penjara di Qal'ah di Damaskus, yang itu berselang kurang lebih 2 tahun 3 bulan atau lebih. Maka beliau dalam kondisi di penjara dalam waktu 2 tahun lebih bisa mengkhatamkan Al-Quran 80 kali. Bukan juz amma yang dibaca 80 kali, semua Al-Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas 80 kali dikhatamkan dalam waktu 2 tahun lebih. Pada khatam ke-81 beliau ulang dari Al-Fatihah lewat Al-Baqarah, diselesaikan 10 juz pertama lewat, 10 juz kedua lewat, pada 10 juz yang ketiga, pada juz yang ke-27 Az-Zariyat lewat, surat At-Tur dibaca, An-Najm dibaca, Al-Qamar. Maka tatkala membaca 2 ayat terakhir di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada dalam kenikmatan di sungai-sungai, di kebun-kebun, 'inda malikin muqtadir. Mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Lalu beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Muridnya yang sekamar dengannya di penjara akhirnya melanjutkan khataman ini sampai surat An-Nas. Wallahi jamaah, orang mengatakan bahwasanya penjara itu begini, penjara itu begitu, tapi subhanallah, kenapa penjara itu bisa menjadi pondok pesantren bagi sebagian orang? Allahu Akbar. Karena memang di hatinya sudah ada Al-Quran, karena di hatinya sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala, di hatinya
Ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, seorang dari generasi salaf yang wafat pada tahun 266 Hijriah, di mana beliau lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar An-Nahsyari, yang disebutkan kisahnya seorang alim lalu saat sakaratul maut, beliau rahimahullahu taala disaksikan oleh sekian banyak orang-orang yang layaknya dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau ini menganggukkan kepala, beliau ini menggerakkan kepalanya seperti ada isyarat, ada sesuatu yang beliau lakukan. Maka tatkala beliau siuman, beliau sadarkan diri, maka orang-orang bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan wahai imam di saat sakaratul maut? Kepalamu bergerak-gerak. Maka beliau mengatakan, tadi aku melakukan salat karena tak mampu lagi melakukan salat berdiri, rukuk, sujud seperti biasa. Maka orang-orang di sana yang menyaksikannya, yang akan melepas kepergiannya, heran, wahai imam, di saat seperti ini masih ada salat? Iya, bagi orang seperti ini ada salat. Bahkan beliau sampaikan suatu pesan, masukkanlah ke hati kita, ingatlah selalu agar kita siapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ubadiru tayya sahifah. Aku sekarang berpacu sebelum catatan amal itu ditutup, sebelum catatan amal itu dilipat. Tak berapa selama setelahnya beliau meninggal rahimahullahu taala. Wallahi jamaah, sedang sakaratul maut masih ingat, barangkali masih bisa membawa bekal meskipun hanya dengan menganggukkan kepala. Kita yang sekarang Allah berikan kesehatan di mata, kesehatan di badan kita, kesehatan di kaki, di tangan, kesempatan, lalu mengatakan kurang waktu luang untuk mengaji, belum dapat lagi waktu yang cocok. Apakah dengan menunggu malaikat maut tamu tidak diundang baru kita bilang demikian? Wallahi, untuk berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah menunggu waktu luang, tapi mesti meluangkan waktu atau menghabiskan waktu untuknya. Kalau memang kita ingin selamat di kehidupan abadi di sana. Disebutkan oleh seorang penyair Arab, aya abdu kam yarakallahu asiya harisan ala dunya walil mauti nasiya, anasita liqa Allah wal lahda wal thara wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya lakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa adh-dhunub wal ma'asi kama hiya. Wahai hamba Allah, aya abdu kam yarakallahu asiya, berapa kali Allah melihatmu dalam keadaan bermaksiat, harisan ala dunia walil mauti nasiya, berambisi selalu mengejar dunia tapi sayang lupa akan kematian. Anasita liqa Allah wal lahda wal thara, apakah engkau lupa dengan hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wal lahda, lahad, wal thara, tanah. Wa yawman abusan tashibu fihi nawasiyah, dan hari di mana nanti muka akan musam, tidak akan tersenyum, tidak akan berseri-seri. Tashibu fihi nawasiyah, ubun-ubun rambut akan menjadi beruban karena panik. Ada sita liqa Allah wal lahda wal thara wa yawman abusan tashibu fihi nawasiyah idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa. Jika seseorang tidak memakai pakaian dari ketakwaan, sungguh nanti di sana akan ditelanjangi meskipun di dunia dia berpakaian. Andai saja dunia tadumu li ahliha, dunia ini bisa kekal untuk penghuninya, maka yang lebih layak kekal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha tafna wa yafna na'imuha, tapi dunia ini akan fana, akan hilang, akan sirna, akan habis, dan kenikmatannya pun akan hilang. Wa tabqa adh-dhunubu wal ma'asi kama hiya,
tapi dosa dan maksiat itu masih tertulis sebagaimana ia, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Maka jemaah yang Allah muliakan, jangan disia-siakan waktu. Jangan berkata belum ada waktu luang, seperti orang memaku. Mana ada orang mengaku mencari lubang baru memakunya. Dia yang bikin lubang sendiri supaya itu kokoh. Maka luangkanlah, bahkan habiskanlah waktu kita untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.